Tapi khusus ketika membahas tentang kedudukan wanita di dalam Islam, termasuk di dalamnya hak berpolitik, selalu diikuti yang laki, yang perempuan, laki, perempuan, laki, perempuan. Maka kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah di dalam sebuah kalam hikmahnya, beliau mengatakan, jangan engkau mencaci ibumu, orang yang pertama kali mengajarkan engkau bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man walah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudara-saudara, seminggu yang lalu kita membahas tentang hak perempuan di dalam sholat. Kita sepakat mengikuti madhab Imam Syafi'i, perempuan tidak boleh menjadi imam sholat kalau makmumnya laki-laki dewasa. Tapi kalau makmumnya perempuan boleh. Kalau makmumnya laki-laki boleh. Boleh juga budak, tapi kan sekarang ini tidak ada perbudakan. Nah, malam ini kita akan bahas tentang hak perempuan. Hak perempuan memang di dalam sholat dibatasi, tetapi di luar itu, di luar menjadi imam sholat itu, semua hak perempuan terbuka. Nah, malam ini kita akan fokus membahas bagaimana hak perempuan di bidang politik dan publik. Boleh enggak perempuan menjadi bupati? Boleh enggak perempuan menjadi anggota dewan? Ada perempuan yang berkali-kali nyalon bupati gagal terus. Ya akhirnya ganti nama Fatimah. Lalu dipanggil menjadi bupati, yaitu Bu Fatimah. Nah, saya ingin menjelaskan hal ini, apa yang sudah diputuskan oleh Nahdlatul Ulama di dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan pada tahun 1997 di Lombok, NTB. Tidak biasanya keputusan-keputusan NU di dalam Bahdul Masail itu menggunakan ayat Al-Quran dan hadis. Biasanya langsung aqwalul ulama, pendapat para ulama, fatwa para ulama, ijtihad para ulama. Kenapa? Karena aqwal ijtihad para ulama itu sudah pasti sumbernya menggunakan Al-Quran dan hadis, tanpa perlu kita repot dan berat membahas, memahami ayat hadis. Dan aqwal atau ijtihad para ulama, fatwa mereka itu tidak hanya satu yang dikemukakan, masih di dalam koridor kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, hadis sahih, apakah itu yang masuk dalam kelompok 6 hadis atau 9 hadis yang diutamakan. Tapi khusus ketika membahas tentang kedudukan wanita di dalam Islam, termasuk di dalamnya hak berpolitik, hak menjadi pemimpin di negara ini, keputusan itu mendasarkan pada beberapa ayat Al-Quran dan hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saya akan membacakan ayat Al-Quran yang digunakan. Yang pertama surat Al-Mu'min ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Dan barang siapa yang mengerjakan amal soleh, laki-laki maupun perempuan, sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, dapat mendapatkan rezeki di dalamnya tanpa hisab. Tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Allah menjamin berbuat amal soleh, beriman, masuk surga. Kemudian di dalam surat Ali Imran ayat 195, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin
minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kita, laki-laki maupun perempuan. Ya. Juga di dalam surat An-Nahl ayat 97, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang mengerjakan amal soleh, laki-laki, perempuan, di dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami, yakni Allah, akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ada juga kemudian di surat Al-Ahzab ayat 35, ayat yang cukup panjang yang menjelaskan tentang innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat dan seterusnya. Selalu diikuti yang laki, yang perempuan, laki, perempuan, laki, perempuan, mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang mampu menjaga, beriman, melaksanakan kewajiban dan sebagainya. 3 ayat itu. Kemudian ada ayat-ayat lain tapi saya singkat saja 3 ayat itu. Kemudian tentang hadis Nabi yang menyangkut perempuan. Di dalam Sahih Bukhari dan juga di dalam Sahih Muslim yang muttafaq alaih. Ada seorang yang datang kepada Nabi, kemudian dia bertanya, siapa manusia yang paling berhak untuk dihormati? Jawab Kanjeng Nabi, ummuka, ibumu. Qala tsumma man, qala ummuka. Tanya lagi siapa? Kemudian dijawab ibumu lagi. Sampai 3 kali kemudian baru dijawab abuka. Orang yang berhak untuk dihormati adalah ibu, ibu baru bapak. Ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, innan nisa'a syaqaiqur rijal. Syaqaiq itu syakik itu saudara kandung. Innan nisa'a syaqaiqur rijal. Sesungguhnya perempuan itu laksana saudara kandung laki-laki. Ya. Nah, hadis yang ketiga, ayat Al-Qur'annya ada 3 tadi ya. Kemudian hadisnya ada 3. Hadis riwayat Imam Ahmad. An-nasu sawasiyatun ka'asnanil musyrik. Manusia itu sama dan setara laksana gigi sisir. Memang perempuan memiliki apa yang disebut dengan fitrahnya, kodrati. Memiliki laki-laki dan perempuan masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan, keunggulan. Secara kodrati perempuan memiliki sifat yang tidak mungkin diambil alih oleh laki-laki. Peran domestik perempuan, peran yang bersifat kodrati itu menjadi hak perempuan dan itu tidak bisa diambil oleh laki-laki. Ya, ada perbedaan yang tidak bisa dipaksakan untuk sama. Menyusui, kalau bukan perempuan tidak mungkin bapak-bapak menyusui. Hamil itu secara kodrati tugasnya perempuan. Bahkan pendidik pertama itu perempuan, ibu. Maka kata Sayyidina Ali karramallahu wajhahu di dalam sebuah kalam hikmahnya, beliau mengatakan, jangan engkau mencaci ibumu, orang yang pertama kali mengajarkan engkau bicara. Kita ini bisa bicara, yang pertama ngajari itu pasti ibu, nggak mungkin bapak. Ya, bapak sibuk cari nafkah. Ya, bapak pulang, anak sudah tidur. Yang komunikasi setiap hari, ibu. Pendidik pertama, muallim pertama, dan fungsi-fungsi lain di dalam keluarga, itu peran domestik perempuan yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Nah, tapi perempuan itu juga punya hak seperti halnya laki-laki, peran publik dan peran
sebagai warga negara. Dia punya hak bernegara dan hak untuk berpolitik. Kenapa? Yang penting itu pertama, perempuan yang masuk ke wilayah politik dan publik, dia tidak meninggalkan kodratnya sebagai perempuan. Kalau dia punya anak bayi, ya dia wajib menyusui meskipun dia seorang bupati. Jangan karena merasa baru terpilih jadi bupati lalu dia tidak mau menyusui. Ya, dia baru terpilih jadi anggota dewan, kemudian dia tidak mau mendidik anaknya. Tugas kodrati secara fitrah seorang perempuan yang melekat selama itu tetap dilaksanakan, maka dia punya hak untuk masuk dan berada di wilayah politik maupun publik. Yang kedua, asal dia memiliki kompetensi, kemampuan, persyaratan yang dibutuhkan, bahkan mungkin bisa lebih hebat dibandingkan laki-laki. Kualifikasi yang bersifat mendukung tugas-tugas dia sebagai pemimpin di masyarakat, apakah itu di wilayah publik maupun di wilayah politik, syarat terpenuhi. Jangankan perempuan, laki-laki pun yang merasa lebih punya hak, kalau dia tidak kompeten, ya, menjadi anggota parlemen. Kenapa kok disebut parlemen? Parler itu dari bahasa Prancis bicara. Lah kalau 5 tahun jadi anggota parlemen, DPR pusat maupun daerah nggak pernah bicara sama sekali, berarti dia mengingkari fungsi sebagai anggota parlemen, nggak kompeten. Ya, kompetensi di dalam komunikasi, kompetensi di dalam tugasnya sebagai pemimpin di masyarakat, apakah dia sebagai anggota parlemen, dewan perwakilan rakyat, maupun sebagai pejabat publik, bupati, gubernur, wakil bupati, wakil gubernur, presiden, wakil presiden. Banyak perempuan Indonesia hari ini yang kualifikasinya memenuhi syarat untuk itu, yang cemerlang, yang cerdas. Ya, dalam konsep nation state yang diikuti, yang dianut oleh Indonesia, mereka punya hak. Kalau tidak bisa jadi bupatinya, jadi wakil bupati. Ya, asal jangan jadi pembantu bupati, nanti berada di belakang. Jadi ajudan gubernur saja mulia itu. Ya, ikut kemana-mana itu. Gubernurnya ke luar negeri, ikut ke luar negeri. Nah, ini adalah konsep yang dirumuskan oleh Nahdlatul Ulama, yang saya bacakan salah satu poin pentingnya. Partisipasi wanita dalam sektor non-kodrati merupakan wujud tanggung jawab Nahdlatul Ulama di dalam ikut memprakarsai transformasi kultur kesetaraan yang pada gilirannya mampu menjadi dinamisator pembangunan nasional dalam era globalisasi. Tidak usah ragu, Anda yang perempuan ya, tuntut ilmu setinggi mungkin, siapa tahu di antara Anda nanti ada yang jadi pemimpin publik atau pemimpin politik. Ya, karena negara ini membutuhkan peran dan kontribusi warga negara, baik laki-laki maupun perempuan. Mudah-mudahan ada manfaatnya ngaji kita pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.